Masya Allah ya, masih ingat. Baik, dicoba Bapak dari depan. Bapak, enggak Pak. Nah, kalau bisa tidak melihat ya. Tapi kalau masih ragu boleh lihat. Terus sekarang juga masih gelap kok Pak ya. Lihat juga kelihatan. Mama enggak Pak? Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, alhamdulillah Pak ya. Ya, kemudian Pak Indra. Alif, Jangan panjang. alif, Alif. alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, to, dot, dod, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, waw, Wow. waw, ha, hamzah, ya. Baik, alhamdulillah ya. Iya, ada yang panjang 6, ada yang panjang 2, ada yang tidak panjang. Pak Wiwit, mangga boleh dibaca. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, masya Allah Pak ya. Khair Bapak. Belakangnya Pak Wiwit ya Bapak. Pak. Pak Prinsa. Gelap Pak gitu. Maka Pak bisa. Oh enggak dipakai ini Pak. Bisa. Masya Allah. Maka Pak bisa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, masya Allah. Khair Pak ya. Sebelahnya Pak Mustaqim, mangga Pak. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, shin, sod, dod, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Iya, baik ya. Nanti akan saya simpulkan ya di akhir insya Allah. Sebelahnya Pak Pram. Mangga Pak Pram. Mangga Pak. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro,
zai, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, masya Allah, khair Pak ya. Iya, kemudian Mas Herman. Alif, ba, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Masya Allah, khair Pak ya. Baik, lanjut Mas Pri. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Ayo, alhamdulillah khair. Iya, sampingnya Bapak. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, shin, sad, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Iya, baik, alhamdulillah. Lanjut Bapak, sebelahnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Ayo, alhamdulillah. Iya, sampingnya. Alif, Tar dulu, siapa namanya? Adi. Oh, iya. Mas Alif. Adi Bo. Ba, ha, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Masya Allah, kayaknya. Iya, kayaknya suaranya khas Pak. Saya sering dengar dulu. Sekarang muncul lagi. Nah, beliau memang udah dulu pernah ya. Tapi ininya mukanya belum kelihatan, gelap banget ya Pak. Ya. Karena mati lampu. Mas Ambar,
sampingnya, bawah belakangnya Pak ya. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik. Terakhir. Mangga. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Iya, Masya Allah, khair Pak ya. Baik, saya cukupkan mungkin untuk pembahasan di lembar pertama ini. Namun kesimpulannya Bapak sekalian rahimahullah, kemarin kita sudah bahas ya, bahwa di huruf-huruf hijaiyah ini yang masih asli belum berambut, belum dikasih harokat Pak ya. Ini cara bacanya dibagi menjadi 3 kemarin ya. Ada yang tidak panjang, ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang panjangnya 6 harokat ya. Dan bedanya apa untuk membedakannya? Membedakannya adalah kemarin kita tulis, nah seperti ini demikiannya. Kalau yang sin, shin, sod, dod, tulisannya ada 3 nih Pak. Sod, alif, dal ya Pak ya. Ini juga dod, alif, dal. Sin juga sin, alif, ya dan nun. Jadi kalau hurufnya 3, sin, jim, dal, qaf, kaf, nun, mim, itu dibaca 6 harokat ya Pak ya. Adapun yang 2, yang ini nih, yang tulisannya ba, ini tulisannya cuma 2. Ta, ha, ya, po, kho, ha, ya, ro, itu cuma 2 harokat saja. Adapun yang tidak panjang, alif dan hamzah, alif dan hamzah. Nah, seperti itu. Ini yang pertama Bapak sekalian. Yang kedua, ya, yang kedua, tentu sekali lagi kemarin saya sampaikan huruf-huruf ini akan muncul lagi ketika teman-teman sudah membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun huruf-huruf yang muncul ini tidak semua. Coba Pak, ada yang tahu misalkan dal, ada nggak? Nggak ada. Terus kemudian kalau ya zai di Al-Qur'an nggak ada. Adanya alif, lam, mim, alif, lam, ro. Terus yang sendiri nun, sod, qaf ya. Nah, Bapak ketika baca itu kembalikan yang tadi ini. Coba, ini buat ini aja. Alif lam mim, harus alif lam mim, alif lam mim. Karena alifnya dibaca panjang atau tidak? Tidak. Jadi dibacanya begini, alif. Nah, terus lamnya berapa? Lam. Nah, kemudian mim. Nah, jadi ini tidak panjang, ini 6, ini 6. Dari mana? Dari sini. Ya. Jadi bacanya alif lam mim. Belum nanti ini hukum nun sukun ketemu mim sukun ketemu mim. Ya, mim sukun ketemu mim, sehingga ini bacaannya jadi tasdid kan? Idgham mimi. Nah, ini nanti pembahasan tersendiri soal, tapi intinya Bapak udah mengetahui mana yang panjangnya 2, mana yang 6, mana yang tidak. Karena yang ini gitu. Nah, coba Pak. Ya. Ya-nya berapa?
dua. Sininya Tiga. iya. Ini 2, ini 6. Ini 2. Nah, kalau yang ini hamim hanya berapa? 2. Mimnya 6. Sebenarnya Bapak pengen nanya gampang karena udah dikasih tanda. Ya kan? Enak kan? Dikasih tanda. Tapi bukan Bapak langsung ngikutin tanda, tapi dari belajar dulu. Sebenarnya Bapak mau kasih tanda atau enggak, Bapak bisa harusnya. Alif, lam, mim. Mau kasih tanda ini atau tidak? Ya, ini justru membantu. Nah, artinya Bapak membedakan antara yang 2 dengan yang 6. Kalau yang nggak panjang udah alif saja kan? Hamzah kan nggak ada hamzah, ada nggak? Nggak ada ya, adanya alif saja. Berarti Bapak udah hafal alif nggak boleh panjang. Ya, Bapak tadi baca yang ada yang alif masih keliru, jadi harusnya alif tidak panjang alif. Nah baru Bapak yang membedakan ini. Namun itu sebenarnya pelajaran ke-15, jadi masih panjang Pak, masih 2 bulan lagi kurang lebih ya. Namun ini maksud saya, ada juga yang bertanya, ini untuk apa Ustadz gitu kan. Walaupun sekali lagi dari 29 huruf ini atau 30 huruf ini tidak semua itu keluar. Tidak semua itu keluar. Ya, coba Bapak bilang ya dan tidak ya. Kalau yang keluar alif keluar, iya dan tidak. Ya ya. Terus kemudian ba. Ada nggak ayat yang punya ba? Enggak kan? Akunya yang dipakai di Al-Quran. Baik ta? Benar. Ya belum sendiri atau nyangkut di apa namanya bersambung dengan ini? Ada. Mana Pak? Tak. Oh, nggak ada. Saya urut nih Pak. Urut. Kemudian tak ada. Tak nggak ada. Jim. Serius. Kalau Al Quran pasti tahu. Kalau nggak mau tahu saya. Baik ha. Ya. Dilawat apa? Mim. Tadi kan ya. Terus kha. Ini ada dal. Dal. Ada ro. Ada zai. Sin. Ada shin. Sod. Dod. To. To. Ada toha ya. Zo. Ain. Ain ada ghain. Ghain di mana Pak? Ghain. Oh, ada nggak? Tidak pernah baca ya. Baik, kemudian fa. Nggak ada. Qaf. Ada kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ada ha. Ada hamzah. Iya. Diceklisin nggak yang ada? Berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? Ayo hitung lagi. Alif, ha, ro, sin, sod, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha dan ya. Ada berapa itu Pak? Bapak langsung bedain, yang saya keluar ini, gitu ya Pak ya. Minimal Bapak itu yang harus benar. Kalau yang selainnya harus benar juga. Hanya memang jarang, bahkan mungkin tidak keluar dari. Ada berapa? 13. Ada berapa Pak? Tulis. Coba saya tulis di sini ya. Alif, ha, ro, sin, sod, terus o, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ya, dan ada berapa nih? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Huruf 14 ini yang disebut dengan huruf muqatta'ah.
Huruf yang 14 inilah yang disebut dengan huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu artinya dari qatta'a, artinya terpotong. Ada huruf muqatta'ah adalah huruf yang dibaca terpotong-potong, terputus-putus atau dibaca aslinya. Ya. Maksudnya ini huruf-huruf yang keluar. Ini pun nanti kita akan bersambung ketika mempelajari tentang mad. Bapak pernah mempelajari tentang mad, apa namanya, lazim, musaqal harfi, mukhaffaf harfi. Nah ini huruf-huruf inilah yang kita akan bahas insya Allah. Tapi sekali lagi, apa namanya, berawal dari sini dulu. Ketika Bapak sekalian sudah mengetahui, oh ini 6, oh ini 2, insya Allah kedepannya Bapak tidak akan kesusahan lagi. Artinya minimal tidak mengulang lagi, tidak mengulang, oh ini harus dibaca gitu, 6 atau 2. Baik, ada pertanyaan Bapak? Lanjut, ini ada 2 yang izin ya. Satu Pak Wahyudi ya, itu beliau ke Jogja, apa namanya, silaturahmi mungkin ke orang tua. Satu lagi Pak Saiful, itu justru orang tuanya yang datang. Jadi dua-duanya urusan syari ya Pak ya. Subhanallah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan mereka berdua. Udah, baik, kita lanjutkan di poin kedua atau pelajaran kedua Pak. Nah, ini kita sudah mengenal harokat. Iya Bapak. Jadi huruf-huruf yang kita pelajari tadi, mudah-mudahan Bapak hafal. Ya, sudah hafal tadi kan? Alif, ba, ta, sa, jim, da, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Hafal bunyi dan hafal cara bacanya. Mana yang 2 dan mana yang 6. Bapak harus bisa. Atau minimal yang 14 ini yang termasuk huruf muqatta'ah yang insya Allah akan bersambung di pembelajaran selanjutnya. Baik. Tapi itu masih lama. Kita yang kedua, yaitu mempelajari tentang harokat. Masya Allah Pak, harokat. Harokat arti secara bahasa adalah bergerak, ya kan? Harokat itu artinya bergerak. Artinya sebenarnya secara bahasa kita bisa simpulkan, jadi huruf-huruf ini bisa dibaca jika ada harokatnya, jika ada yang menggerakkannya, seperti itu ya. Atau bisa disimpulkan juga namanya juga harokat, sehingga ketika dibaca harus bergerak bibirnya. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Nah semuanya insya Allah benar, karena memang ada juga orang yang membaca Al-Quran itu bibirnya jaim. Jaim, tahu jaim Pak? Jadi ya mungkin dia gerak, cuma geraknya enggak kayak gimana seperti itu. Jadi maaf Pak ya, ketika mengucapkan huruf hijaiyah itu, apalagi nanti bukan hanya satu-satu, ini kan masih satu-satu. Nanti kan kalau udah di ayat, nanti kan setelah huruf ini bersambung huruf ini, bersambung huruf ini, bersambung huruf ini, sehingga membaca Al-Quran memang harus bersambung, ya, tidak boleh terpotong-potong kecuali ketika belajar saja. Nah, harokat yang pertama adalah harokat fathah, harokat fathah. Baik, ini udah nggak cukup kan? Kemarin kan ngadepnya ke sana Pak, saya pengen ngadep ke sini. Ini tadi diajain ini siang-siang, masya Allah ya, hujan-hujan saya ikut tugas Zamrud untuk ini sama hujan, masya Allah senang sekali hujan-hujanan. Harokat fathah, saya Pak. Nah, harokat fathah. Jadi harokat itu memang banyak, ada fathah, ada kasrah atau dhammah, ya. Namun yang pertama kita harokat fathah. Fathah artinya apa?
terbuka. Ya, artinya terbuka kan? Fataha yaftahu. Kan Bapak sering membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya apa? Pembukaan. Jadi Fathah itu artinya terbuka. Sebagaimana namanya, Bapak sekalian, ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah, maka bibir kita dibuka dengan sempurna. Ya, bukan berarti yang kasar juga nggak dibuka, yang doma nggak dibuka, enggak. Tapi memang ada ciri khas sendiri nanti ketika kasar dan doma. Namun kalau fathah itu terbuka, hanya mungkin bunyinya akan beda. Ada yang A, ada yang O. Ini sesuai dengan sifat yang dimiliki masing-masing huruf. Tapi tidak banyak kan huruf yang O. Huruf-huruf yang O itu kan khusso, dotin, il, ya kan? Nanti kita akan belajar sifatnya. Jadi huruf-huruf yang bunyinya apa? Khusso, dotin, il. Nah ini khusso, dotin, il. Kha, sad, do, ghain, ta, qaf, dha. Ini kan? Khusso, dotin, il. Ada yang lain huruf ini? Ro kenapa tidak dimasukkan ke dalam? Ini termasuk, betul. Ro termasuk tapi bukan masuk sini. Karena ini ada sifat, saya menyebutkan sifat ya, istilahnya. Ro termasuk huruf yang bunyinya O. Namun memang ro ada perbedaan pendapat dari para ulama sendiri, ya. Artinya ulama dalam qiraah yang ro dalam satu atau beberapa riwayat boleh dibaca A. Boleh dibaca A. Kan Bapak pernah dengar nggak dulu rekaman borotalnya yang dari Tegal, Ustaz Muammar. Masih ingat? Itu kan masih kecil kita apa ya? Kecil kita kuliah ada ya. Itu kan ada bacanya Ra beliau kan. Itu bukan salah karena memang beliau membaca dalam satu riwayat. Ya, dalam satu riwayat. Jadi memang ada huruf-huruf Bapak mungkin selama ini yang punya O ya O gitu ya. Tapi maaf sekali, bukan berarti kemudian berarti boleh, terserah saya Ustaz ya. Artinya Bapak menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Itu terserah saya Ustaz, ini mah dari saya. Enggak. Artinya ketika kita lagi belajar nanti masih Bapak ini O ya Pak, ya Bapak O saja dulu karena kita belum belajar mengenai perbedaan. Nah, gitu maksudnya. Walaupun nanti ada ujungnya ketika nanti belajar seperti itu. Ibarat seperti ini, misalkan saya mempraktekkan bacaan jadi imam, bacaan misalkan bukan riwayat Hafiz, Imam Hafiz. Imam Hafiz kan memang riwayat yang kita pakai ini. Dan kebanyakan di seluruh dunia kebanyakan Imam Hafiz. Adapun yang lain seperti Imam Hamzah, Imam Al-Makki, Imam Al-Kisai itu jarang dipakai oleh ini. Tapi boleh nggak membaca itu? Boleh saja. Ya, namun bukan berarti kemudian saya ngimamin langsung pakai Imam Hamzah, nanti diusir dari Islam, gitu ya. Ini imam kok bacanya seperti ini, gitu kan? Walaupun Bapak pernah mendengar, ya, misalkan Bapak saya baca misalkan surat Al-Fatihah nih, apa bedanya nih Pak dengan riwayat Imam Hafiz ini? Ketika saya membaca. Jadi gini Pak, perbedaan ini sedikit buat penerangan Bapak sekalian. Jadi perbedaan imam-imam itu bukan berarti semua tuh beda bacanya, bukan. Jadi di lafaz-lafaz tertentu saja, gitu maksudnya. Jadi bukan gini, Al-Fatihahnya Imam Hafiz begini, riwayat Hamzah Al-Fatihahnya seperti ini. Oh enggak, Al-Fatihahnya sama kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma di lafaz-lafaz tertentu itu ada perbedaan baca, maksudnya gitu Pak. Paham Pak? Jadi bukan kemudian Al-Fatihahnya imam ini begini, terus gimana nanti? Bisa-bisa Bapak juga bingung. Jadi misalkan lafaz ini, coba bedain. Ini riwayat Hamzah yang saya baca ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang bedain? Di riwayat Imam Hamzah itu alaihim nggak ada mim sukun, adanya him itu dipanjangkan, ya, dipanjangkan alaihim. Kan Bapak baru dengar kan? Kalau saya ngimamin di Al-Islam begitu, bisa Bapak ngulangi surat lagi. Bener nih, Al-Fatihahnya nggak bener nih, gitu. Atau Bapak yang sering dengar dah, misalkan baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali
walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini orang Betawi apa ya? Bukan, ini satu riwayat dari imam. Seperti itu ya Pak. Demikian cara bacanya. Tapi bukan berarti kemudian saya juga semena-mena untuk langsung mengimami langsung begitu, ya nggak bisa. Misalkan di surat An-Nas juga, Bapak kan baca kul a'udzu. Kalau riwayat yang lain kuli dibaca kuli a'udzu. Tapi kalau ingin belajar sebenarnya nyaman, enak sekali. Hanya mungkin Bapak harus sabar sekali. Namun itu mah tahapan nanti. Berapa tahun lagi Pak? Ya, tapi insya Allah ya kalau memang kita diberi kesempatan. Kita awali dari huruf hamzah dan ba dulu ya. Ini alif, Bapak bisa lihat tuh. Hamzah di atas alif. Hamzah di atas alif. Ini huruf hamzah ya Pak ya, bukan huruf a, huruf alif. Jadi huruf alif itu kebanyakan bahkan nyaris tidak dibaca. Nah, bukan tidak dibaca, tidak dikasih harokat. Tidak dikasih harokat. Kemarin saya cek bayar sama-sama kan? Di halaman berapa kemarin? 64. 64. Nah, coba sebentar lagi ya, biar nanti Bapak mengingat lagi. Di lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim halaman 64 paling atas 64 itu Bapak baca hamzah apa alif? A'udzu itu hamzah ya, itu hamzah. Adapun di surat Al-Fatihahnya bawah ayat 2, di ayat 2 alhamdu, coba lihat alifnya ada harokatnya tidak? Tidak ada. Nah ini alif nih Pak. Ini huruf alif. Artinya alif di Al-Quran banyak kan tidak dikasih harokat. Di ayat 3 juga Ar-Rahman juga hanya tidak dikasih harokat. Di ayat 6 ihdinas siratal mustaqim juga tidak dikasih harokat ya, tidak dikasih harokat. Ini alif, ini huruf alif. Adapun yang alif di atasnya ada hamzah, nih Pak ya, ada hamzah seperti ini, maka sebenarnya kita membaca huruf hamzah, ya. Tapi itu harus dibaca, Ustadz. Alhamdulillah, ihdina ar-Rahman, ya harus dibaca. Walaupun tidak dikasih harokat, tapi harus dibaca kalau memang di awal ayat atau di awal bacaan. Kenapa A, kenapa I, kenapa U? Ada rumusnya juga. Gitu ya Pak ya, ada rumusnya juga. Jadi bukan berarti ya kemarin dalilnya ada dalil biasa. Kalau udah kayak dulu kayak gitu Ustaz. Nah, itu mah jangan. Jadi sekarang dalilnya apa? Kenapa dibaca I? Karena huruf ketiga ini. Harokatnya apa? Kenapa U? Karena harokat ketiga ini. Gitu. Ya Pak ya. Kenapa alhamdulillah bukan ulhamdu, bukan ilhamdu? Nah, pokoknya dari dulu dah, terserah dah.